You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Marc Marquez dalam pengintaian. Pabrikan KTM bawa kabar gembira dari tes resmi usai MotoGP Aragon 2025. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, dalam intaian pabrikan KTM yang menunjukkan performa menawan di sesi tes resmi usai MotoGP Aragon 2025. Marc Marquez kembali mendominasi sesi tes resmi setelah MotoGP Aragon 2025. The Baby Alien mencatatkan waktu tercepat saat tes pramusim di Aragon. Juara dunia MotoGP 6 kali itu membukukan catatan waktu tercepat 1 menit 46,549 detik pada sesi pertama. 1 jam berselang, Marquez menorehkan waktu 1 menit 45,927 detik dengan motor Desmosedici EP25-nya. Pengujian dibagi menjadi 2 sesi, dari pukul 10 hingga pukul 13 waktu setempat. Kemudian sesi kedua digelar pada pukul 13.20 siang hingga 6 sore. Marquez diintai langsung oleh pembalap KTM, Maverick Vinales. Juara dunia Moto3 2013 itu hanya berselisih 0,398 detik dari Marquez. Rookie KTM, Pedro Acosta juga sempat mencatat waktu tercepat 0,236 detik. Namun Pedro melempem pada sesi kedua dengan selisih 0,660 detik. Pemimpin klasemen Moto2, Manuel Gonzalez, mendapat kesempatan debut di kelas 500cc. Gonzalez menggantikan Ai Ogura yang absen karena cedera. Sementara itu, Marc Marquez sebut kemenangan MotoGP Aragon wajib demi bayar kesalahan di Austin dan Jerez. Pembalap Ducati Lenovo Team, Marc Marquez, menyatakan kemenangan di MotoGP Aragon 2025 bersifat wajib. Ia menyebut kemenangan ini adalah balasan dari kesalahannya di seri Austin dan Jerez, di mana ia meraih hasil jeblok. Selain itu, ia juga tak mau terlena atas keunggulan poin dari Alex Marquez dan Pecco Bagnaia di klasemen. Seperti yang diketahui, Marquez mengalami kecelakaan di Austin, yang membuatnya gagal finish. Sementara itu, di Jerez, ia sekadar finish di posisi 12 dan hanya meraih 4 poin. Dalam balapan di Le Mans dan Silverstone, Marquez finish di posisi 2 dan 3 sehingga mampu mempertahankan posisi di puncak klasemen, tetapi ia merasa tak puas. Kami sudah memulai dengan sangat baik sejak dari Thailand hingga Jerez. Memang benar bahwa di Le Mans, khususnya di Silverstone, kami sedikit kehilangan arah, tetapi kami tahu alasannya. Di sini saya kembali, merasakan lagi sensasi yang sama seperti pramusim dan di beberapa balapan awal, ujar Marquez dalam jumpa pers. Sebelum tiba di Aragon, Marquez memimpin klasemen dengan koleksi 196 poin, unggul 24 poin atas Alex dan 72 poin atas Bagnaia. Namun, ia tak mau terlena karena masih ada 14 seri tersisa musim ini. Atas alasan inilah ia ngotot ingin menang di Aragon, yang kebetulan juga merupakan salah satu sirkuit favoritnya. Kemenangan ini wajib, baik bagi tim maupun bagi saya sendiri. Kenapa? Karena jika ingin merebut gelar dunia, saya tidak boleh. Oke, saya memimpin klasemen, punya keunggulan atas Alex dan Pecco. Namun, di 2 sirkuit yang bagus untuk saya, yakni Austin dan Jerez, saya kehilangan 50 poin. Jadi, karena itulah kami harus terus bekerja, ungkapnya. Setelah menang di balapan sprint dan balapan utama Aragon, Marquez makin kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 233 poin, unggul 32 poin atas Alex dan 93 poin atas Bagnaia. Ia pun berharap kesalahan seperti di Austin dan Jerez tak terulang lagi di sisa musim. Tentu saja, jika kami ingin bertarung demi gelar dunia, kami tidak boleh mengulangi kesalahan, terutama seperti yang terjadi di Austin. Yang lainnya masih bisa dimaklumi, tapi Austin adalah kesalahan besar, dan hari ini saya sangat fokus, pungkas sang 8 kali juara dunia. Seluruh pembalap dan test rider MotoGP akan kembali turun lintasan dalam tes pasca balap di Aragon pada Senin, 9 Juni 2025, dan akan kembali berlaga dalam MotoGP Italia di sirkuit Mugello pada 20 hingga 22 Juni 2025. Sementara itu, Marc Marquez ogah sesumbar usai sapu bersih kemenangan di MotoGP Aragon 2025, kejuaraan masih panjang. Menurut Marquez, kejuaraan masih panjang. Dengan begitu, segala hal masih sangat mungkin terjadi. Meskipun kini, Marquez kukuh di puncak klasemen. Marc Marquez tampil mengerikan selama seri balapan di sirkuit Aragon,
Spanyol pada 6 hingga 8 Juni 2025. Pembalap asal Spanyol itu sukses mendominasi dengan menjadi yang tercepat di latihan bebas dan praktisi. Kemudian, dia merebut pole position di sesi kualifikasi dan dilanjutkan dengan meraih kemenangan di sprint race. Pekan luar biasa Marquez ditutup dengan kemenangan di seri balapan utama usai mengasapi Alex Marquez, Gresini Ducati, dan Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo. Dengan kemenangan ini, Marquez memimpin klasemen sementara dengan koleksi 233 poin. Dia unggul dari pesaing terdekat yang juga adiknya sendiri, Alex dengan selisih 32 poin. Pencapaian manis ini membuat Marquez favorit menjadi juara MotoGP 2025. Namun, The Baby Alien julukan Marc Marquez mengaku tak terlalu peduli dengan hal tersebut. Dia hanya ingin fokus menyelesaikan setiap balapan. Ya, menurut saya kejuaraan dunia masih sangat panjang dan berubah dari hari ke hari. Kemarin, Pecco, Bagnaia, misalnya, tidak hadir, tetapi hari ini dia hadir, di podium. Dia mungkin lebih lama hadir di sini daripada kami di Mugello, kata Marquez dikutip dari Motosan. Ini berarti olahraga memang seperti itu. Anda pantas mendapatkan apa yang Anda peroleh di balapan terakhir Anda. Kepercayaan diri dapat berubah dari satu balapan ke balapan berikutnya, sambungnya. Dan sekarang kejuaraan dunia tidak lagi hanya tersisa 15 atau 14 balapan. Tidak sebanyak itu, 2 kali lipatnya. Masih ada 30 balapan tersisa, yang merupakan balapan sprint dan balapan utama, tambah Marquez. Dengan banyaknya balapan mendatang, Marquez mengatakan akan tetap fokus untuk meraih kemenangan. Dia akan mencari segala cara untuk keluar dari situasi sulit yang kemungkinan besar akan datang. Ada banyak momen, dan sekarang ada banyak balapan ganda yang akan datang. Ini juga hal-hal yang harus Anda ketahui cara mengatasinya. Karena cedera jari kelingking berarti Anda akan absen dalam 2 balapan. Kami akan mencoba mengatasi semua situasi, tutupnya. Sementara itu, kisah tak terduga Marc Marquez sempat diancam ilmu guna-guna oleh legenda MotoGP. Kisah tak terduga Marc Marquez yang sempat diancam ilmu guna-guna oleh legenda MotoGP menarik untuk dibahas. Ya, Marquez mengaku nyaris terkena ilmu hitam oleh sang legenda Giacomo Agostini. Cerita ini terdengar pada MotoGP 2019 silam. Agostini yang berstatus gelar juara dunia terbanyak di kelas Premier, yakni 8 gelar, merasa terancam dengan kehebatan Marquez. Pasalnya usai Marquez mengamankan gelar juara MotoGP 2019, rider asal Spanyol itu tercatat sudah memiliki 6 gelar MotoGP, yakni musim 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, dan 2019. Melihat Marquez benar-benar tak terbendung, Agostini merasa terancam. Agostini pun mengancam akan membuatkan Marquez boneka voodoo. Boneka voodoo adalah sebutan untuk boneka ajaib yang dapat menimbulkan rasa sakit pada seseorang dengan cara menancapkan paku pada tubuh boneka tersebut. Jika di Indonesia, voodoo ini sama halnya dengan santet. Jadi, ilmu guna-guna itulah yang dipakai Agostini untuk mengancam Marquez. Saya memiliki hubungan yang baik dengan Agostini, cerita Marc Marquez kepada DAZN, mengutip dari Daily Star. Suatu hari dia datang menemui saya. Kami berbicara sebentar dan dia berkata dia akan mulai membuatkan saya boneka voodoo. Saya mengatakan kepadanya, Anda memiliki 2 kali gelar juara lebih banyak ketimbang saya, tambahnya. Kendati demikian, Giacomo Agostini tidak benar-benar melakukan ritual voodoo kepada Marquez. Pembalap yang aktif pada tahun 1966 hingga 1975 itu bahkan memiliki hubungan yang dekat Marc Marquez. Hanya saja, setelah percakapan Agostini dan Marquez itu, The Baby Alien julukan Marquez justru mengalami kecelakaan parah di awal MotoGP 2020. Akibat kecelakaan di sirkuit Jerez, Spanyol itu, karir Marquez sempat meredup hingga MotoGP 2023. Akibatnya, dari MotoGP 2021 hingga 2023, Marc Marquez hanya 6 kali finish podium. Lantas banyak pihak yang justru merasa Marquez benar-benar terkena ilmu guna-guna oleh Agostini. Usai kesulitan selama 4 musim, 2020 hingga 2023, Marquez memutuskan mencoba peruntungan pindah ke tim satelit Ducati, Gresini Racing. Ternyata keputusan itu tepat karena Marquez nyatanya masih kompetitif.